kapatang tatangkok di Padang. Dan cerita berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bangkok di lapau, bininya main remi. Waktu tetangkok tuh nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, nampak ubahlah ke mati. Astagfirullahalazim. Ketika main remi itu nggak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kilonya baju jilbab, kilonya kadang-kadang jilbabnya andong-andong sase kilo kilonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, salam penghormatan saya tumpangkan kepada Bapak pembawa acara, untuk kepada nenek mama alim ulama cadiak pandai Basarato Bundokan Duang, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT maupun RW, dan teristimewa seluruh dunsana sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan. Terutama terus terang Pak, kini jantung aku sedang kancang beratak gini Pak. Ya. Sebab apa? Dek raso haru, dek raso bangga, basobok dusana di rantau. Walaupun rantaunya masih agak dakek, Pekanbaru Jo Pariaman, tapi kalau basobok dusana di rantau itu memang berbeda rasanya. Jadi raso kabaa ya, raso ndak asing, raso dah hubungan darah itu memang nggak bisa dipungkiri. Hubungan darah awak sesama Bani Adam, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, dan yang teristimewa sesama orang awak Piaman. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kalau ada yang menyebut khutbah ceramah ambokadeh, sabananya keci angkot talam dek kaji kareh itu Pak Ibu sekalian. Dek ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, bersatu di badan ambo. Dan keci orang kan orang Minang, kan kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otanyo, kareh suaronyo, kareh utaknyo, kareh parangainya. Di orang Pariaman banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu iko kironyo kondisi kampung ambo. Bahkan kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musaji, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lalu takut, aku ajo-ajo sebenarnya banyak. Kampung ambo, ya. Dan alhamdulillah di Medan pun, di jalan utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, Bapak sekalian, di jalan utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo sadonya satu. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika ambo di Medan, kete-kete ambo di Medan, ambo dangan.
Ambo danga orang-orang Minang, khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham juagamu. Sebab ambo danga dulu kete-kete orang tua wa laloknya di surau. Ya ndak ada laki-laki dulu lalok di rumah do. Kalau balik 15 tahun kate umurnya ndak ada yang lalok di rumah do. Ya, rata-rata lalok di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Nah, setelah ambo tiba di Pariaman 2009, sebelum ambo tinggal, awal ambo berangkat jo anak-anak ambo. Sebenarnya ambo sejak ketek lah cok ke Pariaman Pak sekarang. Sejak auto ABS le. Auto yang uncung yang foto yang bagulang-gulang jendelanya itu Pak sekalian. Ya. Ketika ambo diundang balik di sana ambo di Pariaman untuk khutbah Hari Raya 2009 sebelum kampung. Sebelum raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa. Ambo bawa anak ambo sepasang nomor 1 dan nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Ketika kami berjalan ke Pasar Piaman sampai ke Pantai Gondoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta kamu abi beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Kecil ambo nak ini kita puasa lah, masa minum teh botol? Kecil anak ambo, itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak saja kan mau mencari bentuk aku nampak kira dia anak ambo. Apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua. Bulan puasa. Kalau anak ambo bertanya di Medan bisa mau jawab itu orang Batak Kristen nak. Itu si penjahitan itu. Tapi kalau di kampung anak mau bertanya, kalau mau sepi orang Batak, lampang orang cuma kok kurang aja orang. Ambo sidi rumah je. Ambo gede kalau ambo sidi loh Pak Ibu sekalian. Ndak pernah mesti Sultan Bagindo sebab kok bilang Sultan di Bagindo, ambo sidi je po untuk kajian di ambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung Pak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mencari beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya. Ambo pulang kampung de ado sanak barale di kampung. Pulang jo ayah, pulang jo kakak sanak bapak, ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak tidak ada orang mengaji dong. Baiklah kami keluar ke surau, yang buka pintu malah kami dari lantai. Ayah ambo, dan kakak ambo tuh, kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu, lapiak berserak-serak, lapiak dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak untuk kini bang. Kemudian lantai tabah abu. Caliak kateh banyak sarang laba-laba. Caliak di ujung surau berserak karateh bete. Karateh bete berserak di surau pak. Kalau bentuk itu surau berserak-serak lapiaknya, tabah di abu lantainya, banyak sarang laba-laba. Maknanya surau itu apa bentuknya pak? Surau tinggal. Padahal di kampung itu dakek di rumah orang-orang. Tasirot yang bukit orang Minang, orang Baragai, orang Siak, bawa surau langang gini, bagus sekali. Ya, jadi yang buat tasirot adalah ambo minta kalau ya Allah, ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro, Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga aku ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap Jawa Tengah, di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh Kuala Simpang sampai ke Malaysia Bapak Ibu sekalian. Kiranya kampung awak tu bantuannya. Aku meminta ya Allah ketika Tuhan cari surau ya Allah, meminta kepada Allah ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, aku ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung, malu aku dakwah di kampung orang.
kampung orang awak dakwahi, tapi kampung awak ku bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah ambo kan undang untuk khutbah hari raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah. Jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa tuh Pak Ibu? Tsunami di mana? Tsunami di Aceh. Galan nagari Aceh. Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Bako basawi serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Mudah-mudahan iyo. Tapi bako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu, rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anan tagak ibu sekalian. Anan tagak, masjid tagak ketika musibah tsunami itu. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Nggak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau sekalipun surau itu masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk wang bangga bana di rumah wang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male wang ke surau dan hancuran rumah wang kecil Allah. Barabana rancak rumah hang tu. Barakayo bana rumah wang tu bantu istana. Nggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Nagari yang kanai Pak di Mapu, di Tapilawi, Piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, Tapilawi enggak. Ambo sampaikan khutbah hari raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri. Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garin saja, hanya ustadz saja, hanya orang siak saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang bapangkai, rakyat jelata. Penduduk negeri Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhir Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu enggak dengan isi Quran kok? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quranku berbahasa Arab. Lewat tahu artinya. Bapak, tahu enggak artinya? Indak tak? Bakal jadi petunjuk kalau enggak tahu artinya.
Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Baik ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia, di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Betul? Umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Indonesia. Dan kita tinggal di pulau Sumatera. Leluhur kita orang Minang tinggal di subprovinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di Kabupaten Kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat. Bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Maka ku hancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, aku sampaikan ayat itu di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Ambo sabri setelah mau tinggal di kampung, ambo nampak di Matuambo, Ko surau. Jalan ke surau ko ditampuah lapau dulu. Sebelum ke surau awak melewati lapau. Baku mandang azan di surau. Di lapau ko laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, baku mandang azan bampo di lapau orang Cilako ko. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak. Sana ambo orang Medan, meninggal orang gaeknya. Kan biasa kan yang memandikan orang-orang Siak, enggak? Labai-labai, enggak? Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau, bampo, labai Cilako. Itu lo memenin mahi itu najis tangannya tuh. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya. Itu kememandian mai sana awak. Najis. Kok berang apa-apa, berang seorang adalah. Kok fakta yang disampaikan. Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta memerimai, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai Cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau labai yang bampo Pak, yang tak bampo jangan berang lo. Kan tak sadonya bantu aku enggak. Yang berang kau yang pampoknya kau. Kecenya orang Siak. Hari-hari batu domino di pungkangnya. Kau video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kau berangnya orang kampung kamu berang je lah. Ambo dulu ambil usia di kampung usia itu sejauh itu. Awak kan usianya. Tiba-tiba berjanggut yang kecil orang lapor. Dah tiba orang berjanggut je. Kapan yang kampung awak kau cik. Aku dek buta sejarah kau. Le tahu orang kampung tu. Tuang Imam Bonjol berjanggut nak.
Pangeran Diponegoro bajangguina, Tengku Umar bajangguina, Syekh Abdul Qadir Jailani bajangguina, Syekh Burhanuddin ada gambarnya Pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin pernah nampak? Tuangku Saliyah bajangguina, walau sekete, kadang kan orang tuh memang ada bawaannya janggunya sekete Pak. Tapi buat caliak dake buat foto Tuangku Saliyah tuh, lalu bajangguin mah. Ya. Aneh orang Islam mencari bajangguin takui. Kalau mencari padusi bajangguin itu tak kajui Pak. Kau mencari ustadz bajangguin tak cameh. Kalau ustazah na bajangguin itu tak kajui mencariannya. Sekalian baca dan kitab hadis. Ketika Rasulullah berwudu itu Rasulullah sambil beliau menyelingkan janggutnya, menyela-nyela membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa menetes air mata sambil ke janggutnya. Nabi itu berjanggut, jadi kurang aja. Kalau ada orang awak banci orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah ya udah berjanggut. Siti Aisyah ya udah berjanggut. Aku cek Pak. Baru macam aku berjanggut ke orang kampung ambunan sasek. Ketika itu aku berjalan ke surau ndak manga-manga, ndak aku tanya aku sama sapo cek ha. Soalim banas janggut itu ke surau soalim ini sokapi ya. Orang ke surau soalim nyo bampok sokapi ya. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo lihat di film Cina tuh, memang budaya orang Cina tuh dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban dan duang-duang yo bampok karajonyo Pak. Turang Cina, karajonyo bampok coba tuduh bingung. Kapatang tatangkok di Padang. Dan cerita berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bangkok di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tuh nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, nampak ubahlah ke mati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu nggak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kilonya mbak jilbab, kilonya gadang-gadang jilbabnya, andong-andong sase kilo kilonya. Bapak sekalian, maka meminta tinggal di kampung Bapak sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliak perangai orang piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk bandar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman gini banyak. Memang itu keburukan orang piaman gini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada orang Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di lapor tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai aku di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat. Orang Jawa baik ke sholat Jumat. Orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di lapau. Indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, di Mabakumpul orang piaman bangkoknya. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, di Mabakumpul barale orang PKDP bangkok. Udah bangkok orang PKDP banga. Bapak namanya itu Bakim. Ya. Dan caliak ibu sekalian, mohon maaf. Ketika barale sana awak di kampung,
Ambo sabui ko Bapak Ibu sekalian. Ambo yo lahi gadang di Medan. Di Medan tuh jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir tuh 50 hampir sama banyak. Di Medan tuh banyak pasira diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir tuh diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan, tak tulis di luar diskotik Inul Daramista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik nggak tahu atau nggak nampak waktu. Tapi di kampung Wak Piaman, lah basera diskotik di Malima ini dari Sungai Garingdiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang, Tanah Kota Piaman, basera diskotik Pak Ibu, di mana tuh? Bilo tuh, waktu barale, pentasnya Pak, lampunya Pak, bantu kalau taruh lampu pesta pentasnya, kelap-kelip, bakalam-kalam, hah? Penyanyi Pak, pakai kerudung, jilbab putih, itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, itu lagunya. Lah baju setengah telanjang, menyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sakapalo ajo-ajo, majongkok-jongkok situnya tapi serawat tak indah. Betul enggak? Kok lagunya lagu Minang enggak baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan enggak ada malunya dah. Makin malam makin gila rasanya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara aja keceknya nih. Itu makanya orang Piaman, orang Majojo kok betul sampai ampe yo itu nggak pernah 567 ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah toh Pak. Sampai melaki sebuah orang Borgen, ya Allah Rabbi. Sampai melaki sebuah tanah malam. Seakan-akan enggak merasa orang lain punya talingo. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyinya pakaiannya nauzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas. Baca-baca ketek naik ke pentas. Ketek anakku dibawa ke pentas. Ale lo induaknya lebih jilbab. Iya. Berjilbabnya bajoget bantu orang tripping. Coba ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tuh ah. 3 iku tuh ah. 2 batino, seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyong-nyong bentuk tuh. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah, tidak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah itu ancak enggak Pak? Elok enggak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah itu orang Minang kok yang paling alim di dunia. Kok orang Minang berpegang teguh kepada falsafah itu suaru go tu orang Minang sangguah isinya tuh. Aju-aju lah dunia. Gue lo pergi di surga dulu kok. Kok yang berpegang teguh kepada adai itu? Yang gue pahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamu surah wa kamu saji awago. Adai umpamu atau ndak akan ado atau ndak akan bisa tak pasang atau kalau ndak ado tiang.
Dua tiang dulu ujung ke ujung bapasang jo take upnya dindingnya baru dibuat atok. Kalau ada tiang nggak akan bisa ada atok tuh. Baitulah adai awak maknanya po. Adai basandi jo sara. Adai Minangkabau akan pakai, akan kue, akan salamai kalau adai itu sesuai jo sara. Apa syarat tuh Pak? Agama syariat syariat hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya dari sajaknya lahir barale sampai mati adanya cara Islam. Syarat basali jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang kor, ayah buat dulu. Pondasi. Jadi di antara tiga tadi Pak, atau tiang pondasi, mana lebih utama dulu? Jadi maknanya orang Minang kor, sabalun cerita wadai, sabalun cerita sara, pelajari Al-Quran dulu. Jika sumbernya satu ini kor. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo sara. Orang paham jo sara, pastinya paham jo adai. Tapi alun tentu orang paham jo adai, alun tentu paham jo sara. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita celek survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian. Le sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Dia nggak bisa kalau 2 ke sholat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di tiang ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke, udah ke Makkah, ya, ke umrah, ya. Lah batayamum juga kiranya ke sholat tagak, nak kalau asal katumbang ke sholat lain. Dua betul rasul kamuntah ke sholat lain. Bagole. Allah bagole lah tak berjua sakit berminggu-minggu. Wajib sholat nak? Sakitnya berminggu-minggu wajib sholat juga. Tapi tak bisa pakai tangan ke sholat. Ju isyarat mato. Walau betul cuma matonya bisa berkedip tetap wajib sholat. Yakin? Gimana tuh? Nyampang ko ibu di Bayurang 10 juta. Namun nak meninggal sholat. 10 juta di Kajah Pitih, namun nak meninggal sholat. 10 juta. 50 juta. Yakin kok? 50 juta bu. Dia aja 50 juta namun nak meninggal sholat. Diancam. Kau kok sholat dan bunuh kau. Kira-kira. Mati syahid. Walau kau dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir. Waktu barale Bako galak. Waktu barale Tolong jujur. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik karak-karak narako. Waktu barale le sholat na. Nak daro sholat lain. Ka sholat gencu Kau make up kau calak kau suntiang lahado asli dari Allah alis mato bacu kuala tu. Ubili. Haram hukumnya padusi mencukup bulu mato alis mato ko haram hukumnya. Lanca-anca dia Allah bacu kuala tu kena mencukup bencong lah tu. Bencong atuh kenal. Waktu barale bagaikan basuntiang tu membayina. Bara bayinya.
Satu paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayar 50 juta, nggak muat tinggal sekolah. Ikut membayar loh mendingan sholat. Nggak kurang ajar tuh. Laga 50 juta nggak mau mendingan sholat. Membayar 5 juta tinggal sholat, membayar 5 juta. 5 juta untuk kena rako, nggak andil tuh. Mengaku orang baradai, tak keduntuan. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf Pak, kini orang meninggal sholat di kampung awak tak ada rasa badoso gitu. Galak-galak. Keceknya orang Minang, Islam 7 keturunan. Atau aku nyoba kecek orang Pak, aku kasabana ke Ustaz Erwin kok. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam Pak, baru masuk Islam, yuk baru nak lunak orang baru masuk Islam. Nah, akulah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Sia orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib. Ada yang tak tahu. Ikulah jadi ayah orang lah, jadi laki orang, indah sembayang. Le orang tuh. Nah kita dengar loh, kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk memajukan terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambo ulang-ulang ayat ko. Di mengaji, ambo ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman, indak paduli ju Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran, atau rajin baca Quran, tiap hari Kamis baca Yasinan, tapi ndak tahu isinya, ndak mengamalkan isinya, ya. Apa akibatnya? Ya, kalau orang Piaman lah lamun nak menengah kaji, lah lamun nak menengah wirid, apa akibatnya? Kita dengar kok. Coba. Ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bertanya, Nabi Muhammad masih ada? Lah meninggal. Berarti Quran kau untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadanya, kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah diajar dek guru awak, tuangku awak, buya awak tentang solat itu hukumnya wajib, menutup aurat hukumnya wajib, judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Taruh ya bang kecil Allah. Lanjut. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi,
bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dek parasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggaleh, pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji, ndak telaki baca Quran, dek panek, dek parasayan hidui, siang jadi malam, malam jadi siang, hujan paneh ditampuah, kalau awak karajo, Bapak sekalian, banting tulang peras keringat, gunung didaki, lautan diseberangi, surau terlewati. Untuk cari pitih, Pak, jauh-jauh awak buang marantau ke Pekanbaru mencari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang piangan, kita ada pengajian. Oh sorry, ambo ndak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik. Sabulan sekali mengaji ndak tibo joleh. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayo ndak jual bangsa, yo nak tolong tuang. Utang balik lea. Oh rumah tabali, oto tabali, kredit, riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya, Pekanbaru kok pulang jauh-jauh. Utang riba. Ancak jo sepeda, pulang cash daripada riba. Dialah pulang Joto SKR, Joto AMS, daripada Jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengarati jo agamo, dulu minang kosia, tapi dek para saya ini duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah. Lantas Lalu dia diikuti sampai dia kalaulah lamo ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lamo ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan orang kampung dalam, Linkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga orang sekampung itu ndak guna bantu aku kalau ndak mengaji awak. Kalau cuma waktu kangen-kangenan sajanya, ndak ada wak mengajak nasihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna wak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi itu. Tapi kalau lamun dawak mengaji, akhirnya bakal mungkin orang Piaman tujuh keturunan sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali, galah si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Ada lo bulan-bulan nak sembayang, bertahun-tahun nak sembayang mengaku orang Piaman lo tuh. Buat malu orang Piaman je. Atau dia apa? Dia lah lama ndak menengah kaji, lah lama ndak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati. Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak meninggal hari menuju hari Quran. Ancap bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Dia meninggal ndak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menemui gaji 3 hari. Kau datang sudah 3 hari mati sulang lain. Mengaji lah balik kan? Kau nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic untuk balik leak. Alhamdulillah alamin. Sakit telinga mendengarnya.
semuanya nyoba karaoke nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak sakit telinga menengahnya. Pakai mic lo tuh ndak tuduntuang. Beraja ndak muat. Dia giah tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tuh, tampi nada di ateh, takurong nada di luar. Bodoh berkaca dia. Orang Minang bana tuh. Ya. Jadi kalau lamo ndak menengah kaji, lah lamo ndak menengah ceramah, ya. Maka awak akan diikuti oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Nah, kini kita dengar balik ayat 179. Belum pek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan sholat seminggu sekali, takwi ke Allah, mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sumbayang indah nak kurang ajar tu. Di maro mendoa tibonyo, suaranya paling gado amin. Amin, sumbayang indah itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak kasuro bampok jadi laponyo mendoa tibonyo. Jangan nagiah, gule tunjang tu, gule randang tu, tubo dah dia cepet mati baca gaek tu. Mabihan lawa aja. Wirid pengajian suruh nyo bampok. Orang sholat nyo bampok. Orang takziah nyo bampok, tapi bila mendoa tibonyo amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncuang melatih muncuang itu. Buah gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada cenya. Awak dah sembahyang, awak dapat je makannya. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garis, manga jinaji banyak sembahyang tukang tunggik kayu ndak jual. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun ndak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, ndak ada takut kepada Allah.
punya hati tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani, mami, papi, babunyi nada dirinya. Hamil 3 bulan, hamil 3 ajo, lama banget gue nelpon. Nggak tangguang, bakilok-kelok lidah, ajo, pulsa abdi gencu abdi, make up abdi, lado abdi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon, betulan si ajo. Dia apa teraga dia, masya Allah, rindu aja. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau letakananya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas gagahnya menyebut suruhan Allah, diundang dia Allah yang mengundang, Allah yang memanggil. Lepas gagahnya. Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbau anak ayah, "Yuang, sika yuang. Bekol lah ya. Yuang sika yuang, bekol lah sedang asik main kau bah kira-kira Pak." Awak kaji anak-anak tuh. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbong beko-beko keciang. Anak awak imbong ndak tangguak berang. Allah main bau ba. Allah main bau ba. Yo ndak diegam telinga awak di Allah, tapi caliak ke Allah beko. Punya hati ndak do takwi ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, LGBT, masya Allah LGBT, marak di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat kok orang. Anjang babi jo nak buat kok orang Minang lo tuh. Orang Piaman lo. Betul Ustaz, terfitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tuh gay-gay tuh bencong-bencong abang. Ajo melambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bahkan mau ambil anaknya tuh. Sedangkan laki-laki jo padusi jo lalu dapat anak 8 tahun kawin lalu dapat anak. Itu laki-laki jo laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Lain coba tambah generasi sudah tuh. Anjang jo babi jo ndak gue tuh kawin sejenis. Kok manusia agamanya Islam lo tuh KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tuh. Di Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Banyaknya LGBT, homoseks, lesbian. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didanga, tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau, berkumandang azan, ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau, ndak talok berangkek ke surau. Pai temi orang barale tibo. 5 orang Piaman barale berangkek.
Surau di umur hubung ke rumah, surau ndak tagak ndak tibonyo. Babuek bana surau Syekh Burhanuddin. Orang Piaman. Lepan wah surau ko di orang Piaman go. Lain dah. Awak lah sana dari lain kiranya ada taruhnya indah nih. Kok lah bantu waktu ada orang Minang sholat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Hah? Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Ceket mana? Jangan gini. Simsalabim ada bakat dabra tumbuang baruak kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baruak. Aku berjilbab kabeh. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, oh berjilbab loh. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serau pontong laki pakainya, sakit utak Indo Allah. Pasal pontongnya, dia mengerti aurat itu nang ma aurat tu. Iku adalah makuruduang batu tadi tu baka-baka batu yang menyong-nyonggian di Bukit Tinggi itu ada janggadang tu. Baju sewarna jo kulit, serawa sampi bahkan serawa legend dipakai. Panusi serawa legend, badan jumbo, nampak kilo 9 tu. Baju sampi lo mau pakai. Cuma serawa legend tu aju-aju ko suruh pakai. Baban kue. Lesesi aja ko pakai serawa legend. Aja muntah jelek aja. Galak anak gua. Amanya pakai serawa legend gak galak. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua tu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kadang tuh senam ya di kantor lurah. Poco-poco. Senam apa disco? Kok dulu yo tuh ketek-ketek itu senam teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak? Ya, poco-poco lagunya. Ku belai bibirmu, ku belai, Lah gaya-gaya, suruhnya senang jadi. Unju nak mati tak lantang gaya itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru. Punya talingo tidak digunakan mandangan. Lain mandangan tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandangan. Kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kalau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal sholat dek gitu, tinggal sholat anak daro binatang tuh. Bakal rancang-rancangnya di mata orang, di mata Allah binatang kau, kata Allah. Terus surah Al-A'raf tadi tuh mati. Kita awal kerja Al-A'raf tadi. Orang sakit je wajib solat nak. Betul nak? Tati lantang sakit berminggu-minggu tetap wajib je solat kok.
Barale apanya sakit. Kewajiban awak ko ado nak daro dio mana pulih salat, kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daro tu. Baru dek anak daro jo mana pulih mati kerancaan. Mati kesenangan. Dek ko malam bertamu. Malam pertama ni karenanya. Tak tahunya kadiumban kena rako. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang dibuatnya nak solat. Kadang-kadang orang piaman kau nak mengerti lo, mulu. Minantu sumando tu baca puik, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, bampu rajin baca puik lo tu, hilang lo piti awak itu. Namu menjapui minantu celaka bantu aku tu. Baca puik lo ajo celaka tu, sembahyang indah. Oh, dek minantu ambo sarjana, ko S1, S2, S3. Sia orang Mangguang, sekolah orang Mangguang, sekolah orang Payaman. Nagari yang aku tinggal ini kok di Mangguang namanya. Di Mangguang tu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Japa Pak? Lihat pernah dengar Pak? Ambo ceramah bantu aku, jamaah ambo di masjid pasar saya tu dicarinya di YouTube keluar TV. Viral. Di Mangguang simpang apa? Ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mananya apa? Baru di Mangguang tulah sarjana. Jadi jangan bangga bana minantu ibu sarjana S1, S2. Jangan bangga bana baru di kamu sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambo tu baru aku tak tahu kasurau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari fikih pandai, mancing kerambia pandainya. Jadi jangan bangga bana minantu awak sarjana S1 kayo, oto mewah, tapi nak ke surau, baru Berantem kalau anak-anak gua. Mudah-mudahan tak ayahnya nomor 2. Bapanggaan sarjana tu mahal bacopi rumah minantu ambo. Waktu barale nak sembayang sarjana tu, sarjana baru. Mohon maaf nah sarjana jangan berang lo kamu nana musabu tu sarjana sembayang. Ya, sarjana yang tidak sholat, sarjana yang tidak tahu mengaji, tidak tahu dengan ceramah, sibuk urusan kantu aja, ya. Atau sarjana baru, baca pilo tu, nggak andi awak tu, hilang lo piti awak dinya tu. Ambo Pak Ibu sekalian, alhamdulillah, walau mau beralih di Medan, tapi cara mau beralih cara piaman jo, mama ayah ambo. Ya orang tua ini mama di Pariak di Medan tuan. Ya, Sidi Zakiri Bilal ayah ambo. Tapi alhamdulillah ambo barale, ndak ada baju japui ambo doh. Ambo ndak perlu dijapui sebab kok ambo gilo indah, celek indah, mana japui ambo. Ambo tahu rumahnya. Datang seorang ambo. Ambo barale ndak ada mau culek-culek pitih mintu ambo doh. Ndak ada pitih mintu ambo yang hilang pitihnya. Nggak ada uangnya yang hilang loh. Ya. Kok uang sedekah mau terima, tapi kok uang hilang nggak ada tuh doh. Ambo bukan mental pencilo, ambo barale bu, barale ambo bini ambo ndak bagencu, ndak make up, ndak bacala, ndak bersuntiang ancak juga jambonya. Itu ya. Kadang itulah. Bini awak kok Pak untuk orang merancang-rancangnya, untuk awak balik leaknya. Barale balik baca-rancangnya di rumah. Pun perayu ya, coba yang kan. Bagian coba suntiang bini awak di muka orang barale tu. Aku cek tamu laki-laki. Ancak jo nak daro yo. Dalam be pasobok wak cek. Mana namuah dilaki berlaku kalian pesek namuahnya agaknya basalamnya tu agaknya tamu lagi barana ampe kau dengan hijau barana ampe tu kudu bini awak le ambo barale Pak alhamdulillah lain dak basandiang sebab bak tu nak basandiang
Untuk menghindari apa? Berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan. Tolong alim ulama orang Minang, alim ulama orang Piaman, tolong jujur mengaji. Tanyo syarat mengatur adik memakai apa hukum berjabat tangan basalam laki-laki di pada usia bukan mahramnya, apa hukumnya? Dia pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman orang Minangkabau yang kecilnya adik bahasa di syarat, apa hukum basalam laki-laki di pada usia bukan mahram? Haram. Tapi itu baralai pak. Belantak enggak yang haram tadi itu? Mengaku orang baradai itu. Enggak tahu tuang. Mohon maaf pak. Jadi orang yang bantu aku kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia, ada yang protes di YouTube, Pak Ustadz kan sasabu orang Minang, tak sadunya orang Minang bantu aku. Ambo sabu orang Minang, Pak tadi kecil tadi itu, dek orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tuh, orang Aceh tak punya falsafah tuh. Semestinya orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Kok orang Minang orang Barade, tidak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kaya barade orang Minangkabau kok ndak ada orang Minang kerja bampok aja kerajanya. Kaya barade udah si Minangkabau kok undukan dua kok ndak ada yang ndak berjilbab salahnya pada si Minangkabau orang Periaman gua. Tapi bahasanya tuannya gini. Masih ada ndak pada si Periaman yang ndak berjilbab? Jalan di kampung tuh, besar pontong aja keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, di Dabi orang Cina. Pai orang Cina, ini orang Cina oleh kulitlah hitam. Bagai orang Cina itu nggak keduntuang. Basro pontong ke rumah bayi pensinya, baju sampai batuk binaraga tu cuy. Astagfirullahalazim. Ayo sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual gamu, tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak tu? Awak yo bagalak-galak gini, tapi kan masuk kaji itu ndak? Yo bagalak-galak awak, tapi tekanan-tekanan. Kok awak sudah kau sembahyang seminggu sekali jo, lain tak jilbab jo, pada siapa bini awak dengan sama jo anjing. Betul Ustaz kok kanjang apa ini? Kita dengar apa dia? Surat ke-7 ayat 175, 176. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kak yang keras. Seperti yang keras. Seperti anjing. Nah, seperti anjing kata Allah. Itu dari Quran enggak? Bapak sekalian. Itu dari Quran dibacanya tadi itu. Silakan dicek nanti di rumah calia. Surah Al-A'raf 176. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlana ilal arwattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga, jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan fajar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi, sembahyang subuh hinda. Baburu talok orang Minang gua. Pengajian hinda. Ngamuah soto juan jiang, bagojeng gonceng juan jiang, pagi-pagi keluar juan jiang, maghrib keluar juan jiang. Di restoran nak muah. Anjiang. Pak,
Bato kasana mencuang Ustaz, anjing-anjing tersebut ndak wawa-wawa gitu. Ambo pun belajar seketik jo adek ko Pak, kecil orang adek. Kalau adek pasti sampiang nah Pak. Ya Pak. Pepatah Minang kan gitu. Kalau adek pasti sampiang, maknanya apa? Ada tenggang manenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang. Batilanjang secara agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu saya yang bakada, saya yang indah. Kalau orang bakada menengah kaji kok ya sakit hatinya dia bakadanya, itulah banjiang jole. Sembayang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Kasih Allah dari itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, perangai anjing tuh agak Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak ustadz yang menyampaikan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kecil orang kareh kajian bahwa amu kan ikut dari Quran apa sampaian gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macamkan terjemahan gua. Dia bakal sabut di YouTube kok ustadz anjing kok awak di panjangnya. Iya Pak, ambo di kampung terkenal ambo. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang ambo. Di kampung tak berani orang mengundang ambo. Mangau nonos tuh ustadz anjing tuh mah. Di kampung Pak, di Pariaman tak berani orang mengundang ambo. Sebab bo yang mau sampean yang mau caliak tiap hari di Piaman gua. Awak di panjiang di balik itu kajian orang tuh nanjiang dia. Kalau orang pampok menyebut ambu anjiang, orang nak sembahyang mau nyebut anjiang, dah ibuat yang bodoh. Asalkan jangan Allah yang menyebut anjiang. Kok yang menyebut anjiang kok sia? Allah yang menyebut anjiang sia tuh. Orang Piaman yang sembahyang seminggu sekali anjiang kecil Allah tuh. Allah menyebut kau bukan ambo. Barale tinggal sembahyang anak daru anjiang. Minantu bajapui sidi sembahyang indah sidi anjiang. Kau ambo sidi kau Pak. Tapi bangga bo, aku bukan anak anjiang kau sidi na sabananya kau. Jadi kalau ambo, sidi kalau ambo, tak sembahyang ambo, yo anjiang ambo gua, sidi anjiang gua. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan, bangga awak orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin. Bangga awak jo Tunggu Salih, bapajang foto Tunggu Salih di kadai-kadai. Bapajang foto Tunggu Salih, nang punya kadai sembahyang indah, anjiang. Kalau awak bangga je Tunggu Salih, kagum je Tunggu Salih, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang Salih, tidak akan pernah tinggal sembahyang tunggu orang Salih tuh. Kok je orang Salih, musaji kok panuah de orang Salih kok. Ba bantu atu, syarat mengato adek memakai. Pak, kok yo barade laki-laki Pariaman kok panuah surau ko 5 wakatu. Koyo barade laki-laki Pariaman ko orang Minangkabau ko di masuro baku manang azan panua de orang Minang. Sebab syarat mengato adek memakai sore kampe sore Anisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali bu, dosa kata ibu gua. Ya. Kita dengar gini. Kita dengar. Kecek syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaunya ada namanya enggak? Apa? Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Dan apabila engkau Muhammad. Siapa Muhammad dimaksud Allah kok? Nabi Muhammad.
berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kau? Hah? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga nak? Hah? Nabi dijamin masuk surga nak? Nabi dijaga Allah nak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga nak? Dijamin. Tetapi an kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi itu para sahabat kau. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Menghendak mengerjakan solat bersama mereka. Solat bersama mereka, mana solat apa kau? Solat bersama sahabat. Hah? Berapa orang yang solat kau? Ramai, jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak solat bersama, lalu apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Solat berjamaah dengan menyandang senjata. Solat di mana kok Pak? Solat di medan apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak baik itu sumpah awak. Pak? Tidak baik itu. Mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau solat di medan perang, Pak. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kau sia? Awak kau sia? Tuanku, buya, ustad, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan janggutmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan sorbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga, Pak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan tuanku, buya, ustad, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, ada cek lagi Pak, botol kok Pak. Ada cek lagi tak? Itu Pak. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami enggak ayat tadi? Bisa dipahami enggak ayat tadi? Simak ulang balik. Mohon maaf yang supaya imbang, kau aja meminta dia. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat. Solat bersamamu, sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Umpama ini imam. Ini makmum sof yang pertama. Makmum sof yang kedua. Mereka solat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya. Tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata. Di medan perang. Ya. Solat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, dekat sungai. Sholat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Ya, lanjut. Maka hendaklah mereka pindah
Jadi Pak, dari belakangmu. nah begini. Umpama nih imam. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini di medan perang, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam, Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustadz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo dilapo nak kasurau, siawaang dibandingkan Nabi. Tadang ngazan bampo dilapo, ustadz cilako, tuanku cilako tuan. Siawaang dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi dijamin sarugo. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya indah. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat tutui, minggu buka baru buka. Gereja atau musaji itu. Dia apa? Dia tuangku cilako di kampung tu. Tuangku Ustad Malih ke surau. Kok menengah ceramah dah tanggung santiang ceramah pukul. Subuh dah ke surau ditanya, "Pak Ustad, tuangku nak ke surau." Ambo panik takalo. Ustad takalo. Ceramah dah tanggung Ustad viral. Diundang berjuta-juta orang membayar, kaji itu orang. Masyaallah muslimin, itu Ustaz cilako tu di kampung awak ngakunya langang surau di kampung yo indah. Sebab banyak Ustaz cilako, tuangku cilako di kampung tu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kok maulid Nabi dak tangguang rami orang badiki-diki balamang-lamang yo indah. Subuh apa hari rami? Amo nak menyinggung masalah badiki-diki itu salah pindahnya. Kadang baru mutang musimak banai badiki-diki baca gonggang bantu anjang gonggang dibacanya Pak. Dak percaya dia dengar kok. Masuk waktu tu subuh dak kadanga suaranya takalo sudahnya. Muku matu banat Pak. Disuruh tanya mau tinggal Pak. Badiki orang maulid Nabi berlama-lama sampai tengah malam, azan subuh hendak ada yang azan. Ambo suruh anak-anak azan. Bakar ruah lalu labai tuangku tu. Bakar ruah di muka lalu ni bakar suah, balamang bakoi ruah hendak tangguang hidup sana hidupnya. Bapasang-pasang diundang orang. Bagonggang-gonggang sampai tengah malam supaya subuh tak kalau lah azan orang tak jagonya mau padian dulu lah kekomat orang indah jago amo pungkan jo kaki yang musdah dulu. Bayangkan Pak, para lu bagonggang-gonggang pada dengan azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi, aku dah salawat Nabi kalau sunnah Nabi dari kerajuan. Di Pabodo orang kampung Selamago. Di Pandia orang kampung, di apa? Sana orang siak di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa parui kanyang pitih dape. Dekat di kuburan mendoa lo sampai kariang kuburan tu. Kok dape 2 hari mati orang di kampung tu.
C ameh 2 melo kada mamanin mai itu, kurang aja. Lah tahu orang bangsa yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo nak namuah mau meninggal magia pitih sampai orang meninggal tuh Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal, pitih yang diagi orang tamu-tamu tuh yo tuh ahli waris. Tapi di kampung itu siapa pitih itu? Nenek mama tuangku bagi-bagi pitih orang meninggal tuh kurang aja. Pitih orang meninggal santuang aja lagi, masya Allah Rabbi. Babagi-baginya, karena cuma dua-duanya mencari orang mengontong. Ada P itu, sabun dape, kapan dape, pitih dape, minta matilah uang-uang. Oh di kampung situ Pak, si kondak teman-teman. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati mau ceramah sih kok. Ma tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani mau ceramah sih kok nak dia bangkok gini ya. Ya kan? Kan ada bangkok gini dah. Kini. Sudah pada tahu lambo tu. Ya. Menyasal dibawa tu. Jadi Pak, baulang kaji tadi. Binatang yang Allah sabui tadi. Anjing yang Allah sabut tadi, kau adalah sholat berjamaah, kau lah wajib kan Nabi ditunjuk sholat berjamaah. Kau sudah kau ada orang piaman nggak berjamaah kalau saji sama jual anjing tu. Jadi di sebuah, yang nak ibu anjing tu. Ada CCTV nak. Orang piaman jamaah Syekh Muhammadin yang nak tiba kamu saji di sebuah apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo. Tagak. Lihat tahu yang membaca anjing Rusia. Yang membaca benda. Berang, dan kamu berang. Ambo sudah kau pulang ambo. Kalau ada yang mengutang di jalan, bukanglah. Yang menyebut anjing itu bukan ini menyebutnya baca Quran. Bukan dari munculnya kata anjing itu Pak, dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabi orang yang nak peduli juga agama di Quran gua. Habis waktu untuk bampok talok. Dilapau talok, kasurau nak talok anjing. Kok sudah kau nak berubah jadi, you memang anjing baca tu. Memang anjing bagi Allah tadi itu dihalau, dijurukannya lidahnya, dibiarkan, dijurukan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia ceramah dengan nak sama juga anjing akan berubah dia, akan berubah. Aku Pak sekalian, ya. Nah cukup Pak, tutup lagi. Lanjut. Ambo ni ndak ada jam mau cari di muka dia sampai tu. Sampai subuh ni talok kok. Talok sampai subuh. Ambo tak talok. Sasak no ambo wa. Tolonglah kasihan ibu ambo. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir. Ya, sebelum keluar kita luar insyaallah terakhir. Ya. Kau tetalon keluar le, sedang dibuat nak. Surat kedua ayat 7 sampai. Kamu sebenarnya kalau sampai pagi kalau apalagi mau keluar ke topik boleh tunjang musuh lagi. Surat kedua ayat 7 sampai. Boleh. Kini kok kecil orang kareh kajian boh kita dengar sianan kareh sebenarnya. Terjemahannya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kecil Allah, kalaulah maksiat terus awak karajuan, dia tahu tak namuh tahu, dia dahsyat tak namuh berubah, kecil Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu kecil Allah.
Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu nak. Tapi kalau orang yang kareh hati tadi tu nak namo menengah kaji, gua nak namo berubah, lebih kareh hatinya daripada batu leh. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama kau batu, ditetesi dia air setetes-tetes batu gua. Air setetesnya, bantu batu gua. Balubang nak, sampai pecah nak. Batu tu, bayangkan tu, batu tu, setetes air tes bisa balubang. Tapi ada hati orang menangak kaji lah bantu kau kareh kaji gua. Hah? Lah bantu orang piyaman datang kemarinya, ajo piyaman sabananya gua. Hah? Bunda kawe nanti bolah bakare hati itu ndak coba ubah lagi. Hah? Lah dipanjang di Allah. Lah di binatangan di Allah. Jadi mohon maaf kalau jamaah mempanjang ambo ndak ibuat yang bodoh. Basabu yang mau ustad anjiang, ustad binatang ndak ibuat yang bodoh, tapi jangan sampai Allah yang mempanjang ambo. Iko Allah yang memanjang tadi nak. Surat tadi tu, Allah nak menyebut anjiang tadi tu. Kepada orang cinta dunia dan bukan hawa nafsunya yang rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tu, batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkuat awak batu tu benda mati kecil awak. Ya nak? Kalau pelajaran awak batu kan benda mati kan? Tapi kecil Allah. Tanya tu, ada batu yang jatuh, kok dari gunung, kok dari mana-mana yang jatuh. Dia apa? Dek, karena takut kepada Allah. Batu je takut kepada Allah. Batu, Pak, yang kareh tu takut kepada Allah. Iku ada manusia ndak takut kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa yang kareh gini kok? Hati awak yang kareh atau kaji kau yang kareh? Lah dipanjang di Allah. Orang piyaman sumbayang seminggu sekali anjiang. Ajo piyaman malih kamu saji anjiang. Ndak ada mengerti le. Celek bisuak, siapa yang orang sana anjiang, celek musaji kuat. Yang lak tiba tu anjiang tu. Kau Pak Ibu sekalian, itulah undang jom kemari le. Selesai mah. Awak ni bagat di kampung awak suka sadunya ni. Masobok kanda hati awak lebih tu. Jadi Pak Ibu sekalian, ikolah yang bersampaian kaji kali ini. Mohon maaf, bukan ambo merasa diri ambo lebih suci. Dek sayang ambo ke orang kampung, makanya mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku dah. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Lebih banyak orang luar mengundang ambo Pak. Padahal ambo ingin kok dapat di kampung tu banyak dakwah wak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Kalau dari segi duniawinya Pak, bahkan mau sabrikan biarlah ambo ceramah di kampung, tapi tidak usah diagiah amplop segala macam. Jangan cameh Pak. Kalau ambo ceramah kok Pak, jangan cameh Pak. Dia bertanya amplop, ambo di mana ceramah diagih orang amplop, kok campaan amplop Pak. Iya. Iya. Di mana ceramah dia orang amplop macam mana amplop tu? Tu yo dia ambil silu. Andian awak tu. Dia ambil silu baru dibuang amplop tu. Ya kok di sisinya dibuang ke kau Pak. Tak serobok orang yang pampok kau. Dibukanya pitih mah pampoknya. Berdosonya berdosa awak. Ancak supaya nak berdosa, awak nak berdosa, kamu selama ini pitih itu, kamu campan amplop tu, ambil amplop tu, sukahan. Kadang ada ustaz yang manikan amplop, barang ko dia gih kau. Kamu yakinlah kalau si orang sukses borong pun tak, paling tak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kau lena mau menangah kaji yang bo, Pak, kau lena mau menangah kaji yang bo, tak perlu juta-juta, ya.
yang penting awak kau tibu ambo kau di hotel bintang 5 kau bintang 7 hari ya ada kau sampai pulang balik ya. Yang penting sampai dakwah ya nggak usah pikir berjuta-juta ya yang penting sampai masuk kredit ambo ke saldo ambo ke rekening ambo ke 10 juta aja ambo terima aja nya ya nggak mau tulah aja lah ya nah jadi pada jamaah sekalian inilah pesan ambo kalau sana ambo di Pekanbaru sabananya Pak yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sabananya Pak mohon maaf Pak ya yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau Pak sebab orang rantau itu banyak jalan ditampuh banyak pelajaran nah itu Pak kemudian para jamaah sekalian kada mohon maaf pepatah menyabui bantu kata dalam tempurang itu nyo ilmunya baru segitu tuh asal kuliah santiang mananya itu jadi wah ceramah tuh kalau mengecek malah tahu dan tuh gaji itu cuma dia mengerajun alunnya nanti para jamaah sekalian berhadapan jurang Minang kok ya harus hati-hati Pak jurang Minang kok jangan kalah remisi tak mau ada nah jurang Minang kan dilawan apalagi piaman ya nah maka para jamaah sekalian mohon maaf kajian bro bukan bermaksud untuk menyakiti hati bukan bermaksud untuk hari-hari ambo ingin menyentak kesadaran awak sampai bilo bantu aku sampai bilo awak punya minantu bantu aku sampai bilo awak punya anak bantu aku mohon maaf Pak dari tiba-tiba kini gua yang pemuda anak-anak awak kini pemuda anak-anak awak kini di mana ada pengajian pemuda apa enggak awak kumpulan anak-anak awak apa untuk karaoke untuk majik Pohon Pinang ya mas pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok dapet tua pikiran Pak sebab Fatah Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan dibimbing semoga kiranya Musajid Syekh Burhanuddin sesuai jo namanya nama ulama kok dapet awak haragoi nama Syekh Burhanuddin itu Pak dengan mengamalkan ilmunya bacaranya kita ramikan surau kok ndak awak meramikan surau kok sialai tidak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari ya maka daripada itu mari satukan hati awak satukan barisan awak menyatu awak dunia akhirat saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat semoga Allah satukan hati awak Allah singkirkan pertikaian di antara awak semoga di dunia awak baru sana sampai di sarugo tetap baru sana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jamaah sekalian rahmati Allah kebenaran hanya dari Allah semata kalau salah di khilaf itu dari saya pribadi kepada Allah saya mohon ampun kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.